Oke, baik. Ini dari YouTube yang judulnya Chemistry Lesson Introduction to Measurements dari menit ke-6 sampai ke-7. Much more spread out. You see here, they're all clustered close together. 0.3, 0.4, 0.5. Here it ranges from 54.7 all the way up to 55.9. Di YouTube channel ini aku mendapatkan permasalahan yaitu bagaimana kesalahan pengukuran atau pembuatan perhitungan yang tidak tepat berdampak kepada hasil ilmiah dalam kimia. Di sini aku ada menanyakan kepada ChatGPT dan diberikan beberapa jurnal terkait pertanyaan tersebut. Dan aku mendapatkan eh, jurnal jurnal yang berjudul Epidemio- Epidemiology of Rounding Error. Sebelumnya aku juga ada menanyakan kepada ChatGPT permasalahan yang aku rumuskan tadi, bagaimana kesalahan pengukuran atau pembuatan perhitungan yang tidak tepat hingga hasil ilmiah dalam kimia. Nah, ChatGPT mengatakan bahwa data yang bias atau tidak akurat itu, jika terjadi kesalahan pengukuran massa, volume, suhu, atau konsentrasi, maka hasil yang diperoleh tidak lagi merepresentasikan kondisi sebenarnya. Ada juga dinyatakan bahwa reproduksi ilmiah menurun, kesalahan dalam interpretasi hasil, dampak pada aplikasi nyata, dan kesalahan sistematis acak. Nah, yang di jurnal ini saya eh, menjelaskan bahwa di jurnal ini kesalahan sederhana seperti pembulatan angka atau ketika data digunakan dalam perhitungan yang kompleks. Di sini juga dinyatakan bahwa eh, confidence interval for the ratio of two relative effect estimates pada bagian ini dijelaskan bahwa nilai yang terlalu cepat dibulatkan bisa menyebabkan interval kepercayaan tidak signifikan sehingga kesimpulan penelitian dapat berubah. Hal ini disebut sebagai error propagation, yaitu kondisi di mana kesalahan kecil di tahap awal akan terus terakumulasi dan semakin besar pada perhitungan lanjutan. Selanjutnya, di halaman 6 jurnal ini dinyatakan juga bahwa di mana analisis perbandingan risiko menghasilkan kesimpulan berbeda hanya karena data dibulatkan kedua digit signifikan dengan angka pembulatan kasar, hasil penunjukan pengurangan risiko hanya 45% dan tidak memenuhi kriteria penelitian. Tetapi setelah data dihitung dengan presisi lebih tinggi, hasil sebenarnya itu menunjukkan pengurangan risiko sebesar 53%. Sehingga keputusan penelitian berubah. Selanjutnya ada di halaman 7, bagian meta-analisis, pengguna data dari sumber yang hasil dilaporkan sehingga desimal menyebabkan akumulasi error yang membuat hasil analisis bias. Dan selanjutnya, jurnal ini juga menunjukkan bahwa eh, transaction error yang tampak sepele dapat menghasilkan kesimpulan yang sangat tidak logis. Misalnya menghasilkan persamaan yang menunjukkan dua sama dengan satu. Dan pembulatan sebaiknya itu dilakukan hanya pada tahap akhir pelaporan, bukan di tengah-tengah proses perhitungan, agar hasil tetap akurat. Kesalahan pengukuran atau perhitungan yang tampak kecil seperti pembulatan angka ternyata bisa menghasilkan dampak besar pada hasil penelitian, bahkan dapat mengubah kesimpulan ilmiah. Oleh karena itu, menjaga ketelitian dalam pengukuran melaporkan angka dengan jumlah digit signifikan yang tepat dan menghindari pembulatan di tahap perhitungan adalah langkah penting agar hasil ilmiah dalam kimia maupun bidang lain tetap valid dan dapat dipercaya. Bahwa pembulatan yang tidak tepat dapat menyesatkan, sedangkan pembulatan yang dilakukan dengan benar mampu menjaga keakuratan dan kredibilitas penelitian. Dan jurnal ini sudah saya periksa dan memiliki dan terdeteksi Q1. Sekian.